Shalom saudaraku semuanya, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Mari saya undang kita untuk fokus ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Kau yang pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bertata di hadirat-Mu di surga, Tuhan. Selamat siang Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini sekarang Tuhan, ingin membawa hati kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kiranya Tuhan di siang hari ini yang indah yang Kau jadikan ini Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bila ibadah ini Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini yang terus Tuhan memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap hidup kami Tuhan ada Engkau Tuhan. Ini sudah di akhir tahun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan waktu kami Tuhan, dari bulan ke bulan, hari ke hari Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kaulah Allah kami yang setia Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin memuji Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh membawa kerinduan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, segala kasih-Mu yang besar itu Tuhan Yesus yang boleh kami terima. Kami tidak mungkin dapat membalasnya Tuhan. Tapi ini Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan. Memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Berserah kepadamu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di luar dari Engkau Tuhan, tidak ada kehidupan Tuhan. Tapi hanya dengan bersamamu Tuhan, ada kehidupan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, tapi materaikanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan amin. Mari kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau bawa pujian kita. Menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh Bapa kami yang mulia. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima Kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu.
dari jemaat Yesus Kristus, kita mau katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, oh kasih-Mu besar Tuhan. Kau yang pulihkan hidup kami Tuhan. Kaulah harapanku, dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya, 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 mari dengan segenap hati kita mau nyanyikan. dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu
sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kaulah yang bertata di atas puji-pujian Tuhan. Dengan sorak-sorai Tuhan. Dengan hati yang mengaku Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Allah kami yang setia. Oh Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, dengan apa kami bisa balas Tuhan. Segala kasih-Mu yang berlimpah Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan di sepanjang musim hidup kami Tuhan. Dengan apakah kami balas Tuhan? Amin, Yesus. Tidak ada suatu apapun Tuhan yang dapat kami berikan. Yang dapat kami Tuhan Yesus yang layak kami berikan Tuhan. Karena kami Tuhan Yesus. Orang-orang yang berdosa Tuhan. Orang-orang yang bersalah Tuhan kepadamu Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat berkata Tuhan, Kaulah Bapa kami yang setia Tuhan Yesus. Oh Engkaulah Tuhan kami yang setia Tuhan. Kaulah Allah kami yang setia Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami ingin terus Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Ada ucapan syukur hari ini? Amin, ada amin. Ada ucapan syukur kita begitu dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Mari saya berikan waktunya untuk kita semua boleh memberikan salam kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Dia yang mengasihi kita. Mari kita mau datang ke baiknya dengan hati yang bersyukur, dengan penuh sukacita. Amin saudaraku. Amin. Mari musik memuji Tuhan. Come on. Mari kita mau rasakan kasih Tuhan. Dan kita mau melihat betapa baiknya Allah kita. Katakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. boleh dong sorak-sorai bagi Allah kita. Mari sama-sama dengan penuh sukacita katakan, datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan apa saudaraku? Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Mari gereja Tuhan, Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin.
Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi katakan. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Melingkupi kita semua. Karena nama Yesus dialah menara yang kuat. Kota benteng kita. Amin. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Come on, bangkit gereja Tuhan. Mari kita mau bangkit serukan nama Yesus. Yes. Nama yang berkuasa. Oh, nama yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju jemaat Tuhan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari lebih semangat lagi ya saudaraku. Semua katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, Amin. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya namamu Yesus. Nama Yesus, Kalahkan. kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Hanya namamu ya Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh dong berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat untuk Tuhan kita. Oh, untuk Tuhan kita Raja, segala Raja. Amin. Haleluya. Ada amin saudaraku? Amin. Ada amin? Kurang kenceng ah. Ada amin? Amin.
Amin, luar biasa dahsyat. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Gak usah ragu-ragu saudaraku. Kalau amin, amin yang dahsyat, amin. Kan lagunya begitu, kalahkan kuasa si iblis. Kalau aminnya amin. Ya iblisnya ketawa saudaraku. Ya amin yang kencang, yang dahsyat, yang luar biasa. Sebab ada Tuhan bersama kita, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu bersama kita di setiap musim hidup kita. Ini udah di akhir tahun saudaraku. Mari kita mau renungkan kembali segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan telah berikan bagi kita. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di setiap apapun Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Kau yang telah memilih kami Tuhan Yesus. Jauh Tuhan sebelum kami mengenal Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. mari dengan lembut katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, Kami lewati semuanya Tuhan Yesus. ku lewati Sebab hanya perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami Bapa. perkenanan. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
saya minta jemaat saja nyanyikan. Katakan bersamamu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, nyatakan. Dengan lidah kita boleh mengaku Tuhan, Tuhan. Hanya perkenananmu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Lord. Oh, kami percaya Tuhan Kau mendengar nyanyian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Besar melimpah. Oh, mari sekali lagi jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh nyanyikan bersama-Mu. Yang meneguhkan Kau yang meneguhkan kami Tuhan. Engkau yang berfirman memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, Yesus, ini doa kami Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan. Hanya bersama-Mu ada kehidupan, hanya bersama-Mu Tuhan. Oh, come Lord, come Jesus, datanglah Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, datanglah Tuhan. Oh, datanglah kerajaan-Mu Yesus. Oh, biar kehendak-Mu jadi Tuhan, di bumi maupun di surga Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh mengaku Tuhan, hanya Kaulah Allah kami yang hidup, hanya Allah kami yang berdaulat dalam kehidupan kami. Lawatlah setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bakar kami Tuhan dengan api-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, yeah.
benar Tuhan, apa yang boleh kami nyanyikan Tuhan, biarlah bukan sekedar kata-kata di mulut saja Tuhan Yesus, tapi biarlah hati kami yang boleh berbicara Tuhan kepadamu Tuhan. Bersamamu Tuhan Yesus kami boleh melewati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun yang baru kelak Tuhan, tetap Tuhan kami boleh setia dan taat kepadamu Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kami. Oh Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap Tuhan pembicara Tuhan Yesus membawa firman-Mu Tuhan. Kami boleh tersampaikan Tuhan apa yang maksud-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang telah Kau sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ada berkat-berkat-Mu Tuhan yang mencukupkan hidup kami Bapa. Dan sebentar Tuhan kami ingin mengembalikan Tuhan persembahan ini Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, memberkati Tuhan pengelola Tuhan, sehingga Tuhan setiap Tuhan persembahan kami Tuhan dipakai Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah doa kami yang tidak sempurna yang Kau materaikan. Haleluya, amin. Mari silakan duduk saudaraku, sebentar juga saya akan berikan kesempatan bagi saudara yang ingin mengembalikan perpuluhan, dan juga sambil kita memberikan persembahan kolektor. Tuhan Yesus berkati. Ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Selamat pagi saudara-saudara. Saya ingin kita mulai dengan doa, dan yang doa itu bukan saya. Silakan jemaat.
Amin. Ya, siap dengan firman Tuhan? Saudara percaya Alkitab? Saudara tahu kitab Kejadian itu ditulis siapa? Musa. Waktu nulis, Musa kan hidupnya tahun 2500 kira-kira. Kok dia bisa nulis sesuatu yang belum terjadi, yang sudah dulu gitu, yang dia nggak alami? Kita lihat kitab Kejadian. Lihat sebetulnya Kejadian itu apa sih? Ya. Ayat 1 dan 2. Ya, tolong bacakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya. Kok Musa bisa tahu kejadian itu? Kan itu kejadian yang belum ada yang orang yang hidup waktu itu. Musa kan hidupnya lama setelah dijajah di Mesir, dia mulai terlepas. Nah itu kan Musa zamannya itu. Kok yang dulu-dulu bisa dia tahu? Saudara percaya Alkitab? Ini kan udah dikasih tahu, ini Musa ngayal apa gimana gitu. Dia ngayal nih, oh dulu nih begini nih. Atau saudara percaya memang karena dipanggil Tuhan untuk percaya. Kita tuh bukan kepandaian kita yang menyebabkan kita bisa percaya Alkitab. Bukan karena jago apa segala macam, enggak. Ini aja tahu Kejadian. Bagaimana Kejadian itu sesuatu yang luar biasa diberitakan kepada kita. Kalau kita baca ceritanya di situ tentang Nuh. Mulanya kan Nuh. Ada air bah, kemudian semua bumi tenggelam. Dan Nuh diselamatkan. Saudara percaya itu? Siapa yang tahu itu? Lalu si Musa, aku yang tulis itu. Kejadian yang dulu, aku tahu dari mana dia. Saudara percaya Alkitab? Percaya Alkitab bukan karena kekuatan kita. Bagaimana kejadian itu bisa kita percaya? Bisa begitu menguasai hidup kita. Saya terus terang aja, kalau Alkitab yang saya paling banyak baca adalah Kejadian. Ceritanya seru, ceritanya kayaknya membuka mata saya. Tapi itu ditulis oleh orang yang enggak ngalamin hidup zaman itu. Saudara, kita memang orang percaya. Bukan karena kita mengetahui, bukan karena kita tahu, bukan karena kita ahli, bukan karena kita belajar sesuatu, karena kita percaya. Jadi sesuatu yang dulu juga kita percaya, kenapa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan menyebabkan kita menjadi orang percaya dan percaya apa yang ditulis Alkitab. Kalau enggak mungkin saudara percaya.
Dan setelah itu, setelah Musa menuliskan tentang tabernakel. Ya, saya mau ini ya dia. Ininya hilangin, ya. Saudaraku, tentang tabernakel aja sebetulnya, saudara, kalau ini bukan anugerah Tuhan, nggak mungkin kita bisa percaya tabernakel ini. Karena ini sudah meramalkan apa yang akan kita alami. Kau bisa tahu? Tuhan. Kenapa dia nggak tahu? Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu ini akan dialami oleh orang yang percaya saja. Yang nggak percaya enggak. Dan kalau saya lihat perjalanannya ini, perjalanan yang aneh. Kok dia tahu apa yang akan terjadi pada saya? Dia tahu di sini. Dia tahu sampai kemudian puncaknya bagaimana saya diselamatkan, kemudian puncaknya bahwa kita akan naik bersama dengan Tuhan ke surga. Dia tahu. Ya. Pertama di sini, mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran, dia tahu ini awal. Pertama kali itu ketika kita berteriak, ampun Tuhan, saya orang berdosa. Itu dia tahu, ini di mesbah korban bakaran. Mengakui Tuhan, mengakui kita orang berdosa. Udah tahu dia. Ya, Petrus jadi contohnya di mesbah korban bakaran ini. Dia bilang, pergi engkau, aku ini orang berdosa. Ya. Ini, di mula-mula ini. Mula-mula Yesus bertemu dengan Petrus. Tapi Tuhan bawa Petrus. Dia kasih semangat. Aku jadikan engkau penjala manusia. Supaya Petrus menuju sampai ke puncak sana, kemudian membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini perjalanan yang sebetulnya Tuhan rencanakan sejak dari awal kejadiannya. Kitab ini yang menuliskan tentang ini semua, yang dituliskan oleh Musa ini, ya, sudah Tuhan tuliskan 2500 tahun kejadian yang dulu-dulu. Ini hebatnya Tuhan. Kalau orang itu nggak percaya Yesus, memang sebetulnya percaya itu anugerah. Kalau kita pikir pakai otak, kayaknya kok kita percaya sih kejadian ini, peristiwa kejadian di dalam peristiwa kejadian ini, kok bisa percaya? Kok bisa-bisanya percaya? Makanya orang yang ateis itu banyak menganggap ini ngayal-ngayal aja manusia itu. Ya. Musa yang melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Musa. Ya. Kemudian ada kolam basuhan yang kedua, mulai kita membersihkan diri. Dan kemudian lebih jauh lagi yang saya mau jelaskan ini yang penghabisan ini. Yang ininya nantilah. Yang penghabisan itu.
Itu peristiwa yang sebetulnya perlu kita dalami lebih jauh. Baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, Inilah firman Tuhan. iya, makasih. Ya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikan anaknya yang tunggal. Kapan itu diberikannya? Sejak dari dulu. Ya. Ketika Adam telanjang, nggak punya dia sama istrinya, malu, sama-sama malu. Aku telanjang, karena itu aku malu, aku takut. Lalu Tuhan berikan binatang, kulitnya dipakai untuk menutupi auratnya. Sejak itu sudah ada korban untuk manusia. Itu kan cuma bayang-bayang apa yang akan terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib. Itu dari awal sebetulnya rencana Tuhan sudah kita enggak selami lah. Terlalu ajaib dia itu. Terlalu ajaib dia itu untuk kita kritik dengan pikiran otak kita. Kenapa dia bisa begitu, rencananya begitu dalam sih? Karena Allah mencintai manusia. Karena begitu Allah mengasihi dunia, diberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Jadi rencana itu sudah dari awal, sudah direncanakan. Di dalam hati Allah sudah direncanakan, ini yang akan aku tempuh dan aku tempuh. Ada rencana yang sudah direncanakan dari awalnya. Karena itu kita baca Efesus 1 ayat 9. Efesus 1 ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya. Dari semula telah ditetapkannya. Iya, ada dua hal yang saudara perlu perhatikan. Satu, kata rahasia rencana kehendaknya. Rahasia kehendaknya. Jadi kehendak Allah itu sesuatu yang rahasia sebetulnya. Cuma kita katakan, oh ini Tuhan mau begini nih, Tuhan mau begitu. Kata siapa? Iya, saya ramal sih akan begitu. Enggak. Ada rahasia kehendaknya. Kehendaknya tuh rahasia, enggak sembarangan orang. Ya. Kalau orang yang betul-betul ngikut Tuhan, nabi, dia tahu kehendaknya Tuhan.
Kalau enggak, mana bisa kita tahu kehendak Allah. Kitab Efesus itu menuliskan tentang rahasia kehendaknya. Rahasia itu bisa kita ketahui karena Allah begitu mengasihi kita. Anaknya yang tunggal diberikan supaya kita mulai melihat rahasia itu. Rahasia itu apa sih? Kita pikir dunia akan begini, dunia akan begitu. Siapa yang tahu rahasia Tuhan? Apa yang tahu kehendaknya? Siapa yang tahu kehendaknya? Ya. Orang yang dekat dengan Tuhan tahu kehendak Tuhan. Siapa bilang? Petrus orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia mau mati buat Tuhan. Tapi dia nggak tahu kehendak Tuhan. Ya. Dia bahkan nggak ngerti bahwa Tuhan tuh mesti mati buat dia. Dia nggak ngerti. Dia pikir dia bisa mati buat Tuhan bersama Tuhan. Hebat kan tuh Petrus. Tahu dia kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang rahasia. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara mulai dibukakan segala rahasianya. Segala kehendaknya apa. Kalau enggak mengasihi Tuhan, beberapa Tuhan bilang juga, dia hendak ini, dia hendak itu, saudara bilang, saya sayang Tuhan, enggak mau saya itu. Akan begitu kan? Kehendak Tuhan itu hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. Kayak kalau enggak sama Tuhan enggak gampang-gampang ngasih tahu kehendaknya. Saya mau ini, mau gitu. Paling dilakukan juga enggak. Ya enggak? Karena itu kitab Efesus ini kitab yang sangat dalam. Paulus menulis ini juga, dia tahu ini adalah firman Tuhan yang sangat penting untuk kita mengetahui. Supaya kita mengetahui siapa Bapa kita itu. Nah, Petrus salah satunya, dia pikir dia mau mati, ini kehendak Tuhan, saya mau mati buat Tuhan. Sekalipun mati buat Tuhan, bukan matinya dia, tapi matinya Tuhan itu yang Tuhan rencanakan. Itulah kehendak Tuhan. Petrus mati nggak ada artinya bagi dunia, tapi Yesus mati itu yang paling penting dan penuh dengan arti bagi kita sekalian. Hebatnya bagaimanapun orang mau mati buat Tuhan, apapun yang terjadi, kata Petrus, hebat begitu, nggak ada artinya. Tapi kematian Tuhan itu sangat berarti bagi kita sekalian. Enggak kita mati semua.
Kalau enggak, kita mati semua. Kematian Yesus itu yang terpenting, yang perlu kita resapi, kita perdalam, kita akui di dalam hidup kita. Saudara, tanpa kematiannya, kita ini orang berdosa, saudara. Siapa yang bisa mengubah kita? Enggak ada yang bisa mengubah. Siapa yang bisa tanggung dosa-dosa kita? Siapa? Enggak ada. Saudara tahu dosa kita berapa banyak ya? Enggak tahu. Padahal kalau kita baca Alkitab, ada orang yang berhutang 10.000 talenta emas. Dia mesti mati karena dosanya itu. Tapi orang yang berhutang itu punya juga orang yang hutang sama dia. Hutangnya dikit, tapi dia hukum. Itu kita. Kita tuh utangnya sama Tuhan tuh udah gak dihitung. Mesti mati di kayu salib. Yesus itu yang mati di kayu salib. Kitanya mesti dihukum Allah. Masuk neraka. Kita nggak bayangkan masa sih saya masuk neraka. Saya kan nggak jahat-jahat amat. Betul. Yang keluar itu nggak jahat-jahat amat. Tapi yang di dalam, masa sih Allah mau bersama dengan kita? Saudara bayangin nggak Allah mau hidup bersama dengan kita? Sudah bayangin nggak? Sudah bayangin nggak saudara itu pantas untuk itu semua? Nanti saya sama Yesus sama-sama. Sama Allah Bapa sama-sama, jalan sama-sama, bayanginnya gitu kan. Lihat taman yang indah. Tapi kalau saya lihat orang yang sudah mau mati pun masih bermasalah dengan dirinya. Ada yang masih nggak bisa ngilangin dendamnya. Apa itu masuk neraka, masuk surga? Abang kayak begitu nih, masuk surga semua. Kamu masih penuh dengan dendam, nggak apa-apa masuk surga, ya. Itu kan bayangannya kita. Itu kan bayangannya kita. Enggak begitu. Petrus pikir dia terbesar, dia orang yang mau mati buat Tuhan, dikorbanin juga segala sesuatu yang buat Tuhan. Oke, ya. Dia pikir dia siap untuk itu. Jauh, saudara. Jauh. Saudara mesti jadi tubuh Kristus. Itu rencana Tuhan loh. Rencana Tuhan loh. Rencana Tuhan loh. Ini yang Tuhan rencanakan. Jangan main-main, jangan pikir, oh saya asal ngikut Tuhan aja. Enggak bisa, saudara. Tubuh Kristus itu mesti demikian. Memang Petrus itu mula-mulanya enggak mau kalah. Baca tuh ayat ayat 22 pada 20. Yang
Petrus tuh ribut dengan saudara-saudaranya juga, 12 murid Yesus tuh, siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar di antara mereka? Saudaraku, itu yang ada di dalam diri kita. Tubuh Kristus saling bersaing. Siapa yang lebih besar? Petrus tahu kan, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia mau mati buat Tuhan, dia mau korbanin segala sesuatunya buat Tuhan ya. Siapa yang terbesar? Apakah sasarannya adalah siapa yang terbesar atau sasarannya adalah tubuh Kristus? Dia paling takut dia dengan Yohanes. Karena Yohanes juga Tuhan kasihi, kelihatan. Tuhan peluk Yohanes, Tuhan duduk sebelahnya Yohanes. Dia tahu ini saingan. Kok tubuh Kristus mikirnya saingan begitu sih? Tubuh Kristus mikirnya saingan. Coba lihat kitab Kejadian, kitab Kisah Rasul itu. Apa yang terjadi setelah mereka semua menerima keselamatan yang sempurna? Petrus melayani sama-sama Yohanes. Kan dulu saingan, dulu. Enggak ada perubahan sekarang, mau kayak dulu aja. Banyak orang kayak dulu aja, sama dulu juga begitu. Emang dulu saya mah begitu. 12 murid Yesus. Setelah kebangkitan, setelah mulai pelayanan, mereka bersama-sama. Enggak ada yang mikir tentang dirinya sendiri. Ini tubuh Kristus. Saya ngomong tubuh Kristus itu sering lah. Hampir setiap sempat bawain firman Tuhan, saya ngomong tubuh Kristus. Emang masa depan kita nggak ada yang lain, tubuh Kristus. Di luar tubuh Kristus nggak mungkin, saudara, ada masa depan. Emang itu sasarannya. Cuma kayaknya kalau itu diberitakan di gereja, apa sih gereja mau sampai begitu dalamnya sih ngikut Tuhan? Memang mesti begitu, saudara. Bukan soal mau apa enggak mau, itulah sasaran. Makanya saya paling anti kalau gereja itu, oh ini gereja Batak, ini gereja keluarga saya, enggak ada begitu-begitu. Tubuh Kristus, tubuh Kristus. Kepalanya adalah Allah Bapa kita. Allahnya Allah Bapa kita. Itu aja juga sudah bagus, saudaraku. Dikatakan apa di situ? Di dalam Efesus 1 ayat 9 itu. Itu adalah rencana kerelaannya. Kalau kerelaan ngerti dong. Ini kehendak Tuhan juga Tuhan berikan kepada kita. Karena kerelaannya bukan karena kita pantas nih dapat ini nih. Karena kita pantas, karena kita sudah melakukan banyak buat Tuhan. Bukan, karena kerelaan hatinya. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi dunia. Anaknya juga dia berikan. Karena kerelaan hatinya. Kalau saudara tahu utang kita yang 10.000 talenta itu udah dianggap lunas, itu karena kerelaan hatinya. Udah gak kebayangkan, oh itu mah biasa, itu biasa. Kita gak pernah melihat kerelaan hatinya.
Karena itu kita jarang berdoa. Ya, kalau lagi sempet sih. Kalau enggak mah doanya pet. Nah, itu kerelaan hati Allah. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita sekalian. Oh, itu kan Allah. Anak yang diberikan juga gampang-gampang aja, dia Allah. Saudara nggak lihat peristiwanya waktu itu. Kerelaannya itu sampai bagaimana harus diperjuangkan. Yesus sendiri sampai mengatakan kalau boleh ini enggak terjadilah. Biarlah ini semua berlalu. Kalau boleh salib ini, cawan ini berlalulah. Sampai begitu sebetulnya. Saudara kan nggak bayangin. Cawan itu berlalu karena begitu gentarnya yang Yesus alami karena dia lihat dosa yang segitu besar yang dia harus tanggung. Dosa siapa itu? Dosa kita. Saudara ngebayangin ini kan dosa kita kecil. Koko saya tuh punya temen, orang pintar juga. Dia bilang, masa sih dosa manusia? Masa sih? Kayak kita nggak salah-salah amat. Ada yang suka mikir begitu? Nggak salah-salah amat. Nanti Tuhan bukakan hatinya supaya dia tahu sebetulnya hatinya kayak gimana. Kadang-kadang hati manusia tuh perlu dibukakan. Daud sebelum dibukakan juga dia nggak ngerti bahwa manusia tuh segitu jahatnya. Setelah dia berzina, dia bunuh orang, barulah keluar firman Tuhan yang betul di dalam hatinya. Itu dalam Mazmur 51 apa 50 ya. Coba saudara kalau boleh baca. Mazmur 51. Tolong bacakan ayat 3 mulai. Ayat 4 apa? Ya, terus sampai ke bawah. Ya, ini loh anugerah Tuhan loh. Kita yang tadinya marah, Daud kan tadinya marah, diceritakan oleh Nabi tentang orang yang berbuat jahat,
Dia pikir itu harus dihukum mati, padahal itu dirinya. Padahal Nabi itu sedang nyindir tentang dirinya, tapi lupa tentang kesalahannya. Itu kita sering begitu, lupa tentang kesalahan kita, lalu kita marah pada orang lain. Dosa kita tuh 10.000 talenta, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sebegitu. Dan Daud kemudian sadar. Karena itu Mazmur 51 ini sebetulnya kesukaannya saya juga. Kalau saya baca-baca ini, saya ingat siapa saya itu. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku. Kita lagi dosa-dosa gitu kan suka tahu dosa tapi terus bergumul. Enggak kayaknya di sini enggak ada yang begitu. Terhadap engkau sajalah. Ini sampai kata terhadap engkau diulang 2 kali. Terhadap engkau. Sajalah aku telah berdosa. Jadi kalau berdosa tuh betul-betul mesti tahu Tuhan. Mesti menghadap Tuhan betul-betul. Ya. Saudaraku, kemudian kita balik lagi ke Efesus 1 ayat 9 tadi. Saudara jumpai kata rencana kerelaannya. Dikatakan di situ ada rencana kerelaannya. Kerelaan apa tuh? Kerelaan mengampuni dosa. Kok maunya ya Tuhan dosa yang segitu banyak kok diampuni begitu saja? Kerelaan hatinya. Rencana kerelaannya. Kenapa rencana itu? Kenapa ada kata rencana? Karena dari awal sebetulnya Tuhan sudah rencanakan itu. Dari Adam berbuat dosa, dia potong binatang untuk menutupi dosanya Adam dan Hawa itu, membuat cawat. Itu rencananya sudah mulai ada. Ini yang aku rencanakan. Kenapa rencanakan? Kan dosanya nyakitin hati kamu. Aku rela. Tuhan bilang aku rela. Rencana kerelaannya. Itu yang dari awal sudah Tuhan canangkan di dalam pikirannya. Hebat ya Tuhan ya. Bisa merencanakan yang sama begitu luar biasanya. Rencananya bukan main. Rencana kerelaannya itu dari awal-awal. Yang mestinya, Adam kalau kau makan kau mati. Kau mati lu. Tapi diganti dengan rencana kerelaannya. Namanya rencana itu panjang jalannya. Kenapa? Rencana itu panjang bukan karena salah Tuhan, bukan karena Tuhan tuh suka lama-lamain segala sesuatu, karena kita tuh manusia nggak pernah siap. Karena manusia tuh nggak siap. Umpamanya rencana itu jalannya pendek, itu nggak siap.
Saudara tahu kenapa enggak siap? Karena manusia itu susah untuk ngerti tentang dosanya, untuk lihat anugerah Tuhan, susah. Butuh waktu yang lama. Yesus yang menanggung dosa kita, dosa yang begitu berat yang dia sendiri enggak bayangkan bahwa akan segitu beratnya. Yang paling berat adalah engkau tinggalkan aku, ditinggalkan Bapaknya, begitu berat. Itu adalah peristiwa yang sangat berat buat Yesus. Kenapa? Karena dosa itu begitu banyaknya, begitu sulitnya. Karena kalau lihat tentang gambar film Yesus yang mati di kayu salib itu, rasanya kok sampai begitu ya manusia? Kayaknya itu mah bukan dosa saya yang membuat begitu, dosanya si itu tuh. Itu mau dia memang amat sangat itu. Udah duit saya diakalin, udah gitu ngomongnya negatif. Dosa dia tuh, dosa saya emang enggak. Saya masuk gereja aja, kelihatan bersih, kelihatan suci gitu. Itu mah luarnya. Kita mah hatinya sama, saudaraku. Belum dibongkar aja. Kalau dibongkar kan kita kayak Daud juga sama. Sama kayak Daud juga. Tuhan belum mau bongkar aja. Daud juga dibongkar karena Tuhan mau dia dibongkar. Kenapa? Orang-orang lain, orangnya Daud semua perang. Dia istirahat. Kok hebat ya? Gua kan Tuhan, gua kan pemimpin, gua istirahat dong. Gua kan beda. Itu kemenangan semua kan karena gua. Daud istirahat. Nah istirahat, dia lihat, ada yang cakep. Udah selanjutnya jangan ceritain. Ya, itu lu manusia lu, merasa dirinya lebih daripada tubuh Kristus. Saya bilang ini masalah di dalam gereja. Sulit untuk membangun gereja, kenapa? Karena sebetulnya Tuhan juga lihat rencana itu juga masih ngawur ngidul. Betul enggak dia adalah orang yang untuk Tuhan semata-mata? Betulkah dia ingin tubuh Kristus yang betul-betul tubuh Kristus? Ini loh. Tapi lain dengan Tuhan. Tuhan penuh dengan rencana kerelaannya. Yang direncanakan kebetul-betul kerelaannya dia dah. Dia mati di kayu salib ya, rela. Dan yang penghabisan itu dia ditinggalkan Bapaknya. Mengapa engkau tinggal Bapakku? Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau tinggalkan aku? Ini bukannya artinya Yesus waktu itu enggak rela. Dia rela, cuma dia menjadi pertanyaan aja, apakah mesti begitu beratnya dosaku? Akhirnya dia menyerahkan dirinya, dia rela, dia serahkan dirinya dan dia mati. Kita ngebayanginnya ya ngikut Tuhan ya jangan ngikut sungguh-sungguh lah. Ya begitu-begitu aja lah.
Saudaraku, kerelaan hatinya itu yang menyebabkan tirai bait Allah terbelah. Setelah Yesus mati, tirai bait Allah, tirai itu terbelah di situ tuh. Itu tirai yang sebelum masuk ke ruang Maha Kudus. Tirai itu terbelah dan orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita baca Yohanes. Ayat 17. Ya, Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. kepada Bapakku dan kepada Bapakmu. Sama ya Bapaknya ya. Saudaraku, saudaramu juga. Saudara, ini penghabisan ketika Yesus sudah bangkit. Berita yang pertama kali yang dia sampaikan bukannya tentang kebangkitan begini-begini segala macam. Ini berita yang pertama kali. Saudara, dalam Kristus itu bersaudara. Itu berita yang paling penting. Itu berita tentang kebangkitan. Saudaraku, saudaramu juga. Kenapa? Karena tubuh Kristus itu sudah menjadi satu. Karena tubuh Kristus itu sudah terjadi. Saudaraku, jadi apa yang dilakukan Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara. Kalau kita lihat dan kita katakan kita maunya yang ikut Tuhan ya begitu-begitu saja. Asal sudah mendingan dikit. Bukan saudaraku. Tuhan ingin sampai tubuhnya terbentuk. Dan tahu tubuhnya terbentuk itu betul-betul membutuhkan kesungguhan kita. Dia harus mati di kayu salib supaya kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan itu bukan hal yang mustahil, itu sasarannya Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sasarannya gereja. Mestinya gereja demikian. Ya, bukannya asal saya ya mendingan dikit. Saudaraku kalau tahu dosa masih menyelinap dalam diriku, engkau masih bisnis enggak benar.
Perhatikan. Hatimu kau tidak jaga dengan sungguh-sungguh. Kita lihat, tubuh Kristus harus terbentuk. Itu sasaran kita mengikut Tuhan. Yohanes 12 ayat 24. Ya, tolong bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, kalau biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tetap satu biji saja. Ini cerita tentang siapa, saudara? Cerita tentang Yesus dan kita juga. Yesus jatuh dan mati, dan dia bangkit lagi. Semuanya jadi saudara. Saudara semua. Kita sudah mengalami itu, saudara. Petrus mengalami itu. Semuanya saudara. Yohanes saudara. Karena biji gandum itu telah jatuh dan mati. Dia enggak sebiji saja. Kalau Yesus enggak mati dan bangkit, enggak mungkin jadi gereja. Gereja itu jadi banyak, kemudian bertumbuh. Kita lihat kisah Rasul itu begitu banyaknya kemudian. Kenapa? Karena ada gandum yang jatuh dan mati, yaitu Yesus. Dan kemudian kita juga. Yohanes tidak lagi mikir, Petrus tidak lagi mikir Yohanes. Saingan ya. Gereja bukan saingan, saudara. Tubuh Kristus itu jauh lebih daripada saingan. Firman Tuhan haruslah kita bayangkan dengan sungguh-sungguh, dengan kita mau coba terapkan di dalam hati kita, supaya firman Tuhan ini enggak terbuang dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Waktu selanjutnya Mari saudaraku, saya undang kita bangkit berdiri sebentar sebelum kita berdoa syafaat. Kita menyanyikan satu lagu bersamamu Tuhan. Mari refnya saja. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan pulihkan hatiku. Engkau
kasih Bapa untuk pagi hingga siang ini firman-Mu. Kau berdengarkan bagi setiap kami semuanya Tuhan. Kami adalah kesatuan tubuh Kristus. Kami boleh menyadari pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Rencana-Mu atas setiap kami. Supaya kami kembali dapat mengambil kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Supaya nama-Mu Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami Bapa. Mari Tuhan ajar kami menyadari bahwa Engkau yang hidup dalam hidup kami. Hingga kami mampu semuanya datangnya daripada-Mu Bapa. Roh Kudus Engkau terus berbicara. Sesuai kehendak-Mu terjadilah bagi gereja-Mu, bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak ada yang lebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami semuanya sama adalah hamba-Mu yang sudah Kau pilih, Kau panggil untuk menggenapi firman-Mu Tuhan di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan, supaya hidup kami menjadi terang. Mari Bapa, bila firman-Mu terus kami mendengar, kami merenungkan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan kami dapat berkata hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang ada dalam kami ya Bapa. Hingga kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Agus Surya Tenggara yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Engkau Allah sendiri yang sanggup memberikan dia roh hikmat pewahyuan. Biarlah Tuhan hamba-Mu terus mau melangkah ke depan. Melihat bahwa Engkau sesungguhnya yang sudah memilih dia. Kau tetapkan hatinya untuk dapat melayani Engkau dimanapun dia tempatkan Bapa. Bila firman-Mu ditabur, bila firman-Mu disampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan dengan segala apa yang ada saat ini. Kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang mengerti di dalam keterbatasannya Tuhan. Engkau tidak terbatas dalam hidupnya. Sekali lagi berkati Bapak Agus Tuhan. Bila kiranya ke depan dia dapat lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dapat lagi Tuhan mengupas kebenaran firman-Mu. Supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Engkau berkati keluarganya, anak, mantu, cucunya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap mereka juga berjalan seturut kehendak dan rancangan-Mu. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan, menjadi garam Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah terus menambah-nambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau bersyafaat bagi bangsa kami, bagi gereja kami, bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuralabasi kiti karalabayasi kananamayas. Urababaralabayasi kiri kalau skene nanomayasi kiti karalabayasi karalabay. Kami percaya Engkau Tuhan. Tidak Tuhan Yesus kebetulan menempatkan kami di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Engkau Allah Tuhan yang membuat kami tetap berdiri, tetap tegak di tengah-tengah bangsa kami. Sekalipun bangsa kami Tuhan mengalami situasi apapun, kami percaya Tuhan Engkau Allah perlindungan kami. Engkau Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau akan menjaga, Engkau akan melindungi, Engkau akan terus Tuhan memberkati setiap kehidupan gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Sekalipun hari-hari ini Tuhan menghadapi masalah persoalan. Ada Tuhan Yesus. Oh Bapa yang harus mereka kerjakan. Tapi kami tahu Tuhan di saat Engkau turut campur tangan. Segala hal apapun Tuhan itu dapat terselesaikan. Mari Bapak kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Barat. Ada di Sumatera Utara. Ada Tuhan di Aceh. Yang hari-hari ini mengalami bencana Tuhan. Banjir bandang. Mari Bapak tangan-Mu tidak kurang panjang. Untuk menjangkau setiap mereka. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Boleh terimpartasikan Tuhan. Supaya Bapak mereka yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan.
Tuhan. Gerejamu ikut ambil bagian Tuhan. Dan kami tahu setiap mereka berseru memanggil Tuhan, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah Tuhan Yesus bencana ini. Ada rancangan-Mu Tuhan bagi Aceh, bagi Sumatera Barat, bagi Sumatera Utara. Supaya setiap mereka Tuhan boleh mencari Engkau, bertemu secara pribadi dengan Engkau, merasakan kasih kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadamu. Mari Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di sana. Engkau Allah yang akan memberikan penghiburan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah setempat. Mari Bapa, biarlah Tuhan mereka juga Tuhan dapat melakukan, mengerjakan tanggung jawab untuk menyelesaikan Tuhan. Oh Bapa, segala sesuatunya Tuhan untuk dapat Tuhan terprogram dengan baik. Pertolongan Tuhan, apapun kesehatan, dokter-dokter Tuhan, untuk Tuhan sumbangan-sumbangan Tuhan Yesus, mereka sampai kepada tujuan, tidak diselewengkan ya Bapa. Oleh karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh Tuhan dengan kesusahan, hari-hari yang penuh Tuhan dengan kedukaan. Mari Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, biarlah setiap mereka boleh bergandeng tangan, bekerja sama untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara ini ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, sumbangan-sumbangan yang sudah terkumpul, dana-dana yang sudah terkumpul, dapat Tuhan dialokasikan di tempat-tempat yang membutuhkan. Tidak ada Tuhan pejabat-pejabat atau siapapun yang menyelewengkannya Tuhan untuk memenuhi kantong mereka sendiri. Tapi bila itu Tuhan tersalurkan dengan benar, tersalurkan Tuhan sampai kepada tujuan. Bahkan mereka dapat segera Tuhan, dapat pertolongan Tuhan dan dihiburkan oleh kuasa-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya di dalam situasi apapun Engkau hadir di sana. Di dalam situasi apapun Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan terjadi segala sesuatu, supaya Tuhan banyak orang-orang bertobat, banyak orang-orang datang kepadamu, banyak orang-orang Tuhan percaya kepada-Mu ya Bapa. Pertolongannya datangnya daripada-Mu, sumber keselamatan datangnya daripada-Mu Bapa. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, bangkitkan umat-umat-Mu Tuhan, untuk memiliki hati yang mengasihi, hati yang peduli kepada mereka-mereka yang membutuhkan Engkau saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di GKPY. Mari Bapa, Engkau Allah yang pertama kali mendirikan lembaga rumah tangga. Engkau Allah sendiri Tuhan yang mendirikan lembaga rumah tangga Tuhan oleh Tuhan Adam dan Hawa Yesus. Kami merindukan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan, keluarga-keluarga orang-orang kudus-Mu dipulihkan pada akhir-akhir ini ya Bapa. Banyak mereka yang hari-hari tersandung masalah persoalan. Banyak mereka yang terikat terbelenggu dengan masalah persoalan. Mari Tuhan, Engkau berbelas kasihan bagi keluarga-keluarga yang hari-hari ini mengalami masalah, mengalami situasi yang sulit dalam keluarga mereka Tuhan. Mari Bapa, kami percaya hanya tangan kasih-Mu yang sanggup mengubahkan mereka. Mari Bapa, suami-suami sebagai kepala rumah tangga, biarlah setiap mereka boleh Tuhan takut akan Tuhan, menghidupi firman-Mu, menjadi Tuhan kepala rumah tangga yang membawa Tuhan kebenaran bagi keluarga mereka, menuntun keluarga untuk datang kepadamu, membangun mesbah keluarga untuk dekat kepadamu ya Bapa. Dan supaya Tuhan kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Istri-istri juga Tuhan sebagai penolong, hidup dengan bijak Tuhan untuk mengatur waktu, memberikan hidupnya ya Bapa bagi keluarga, untuk juga Tuhan membangun iman percayanya kepadamu. Mari Bapa, ampuni Tuhan keluarga-keluarga yang hari-hari ini menelantarkan anak, yang tidak peduli kepada anak-anak. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang sanggup memulihkan keluarga-keluarga ini. Kami juga memberkati anak-anak Tuhan, biarlah mereka juga menggenapi firman-Mu, hormat kepada orang tua supaya hidup mereka Tuhan baik. Dan
panjang umur Tuhan, di dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, di saat orang tua anak Tuhan menghidupi firman-Mu, ada pemulihan terjadi bagi keluarga-keluarga mereka. Ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan Yesus, ada keterlepasan bagi keluarga-keluarga mereka, menjadi keluarga-keluarga ilahi yang diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan keluarga-keluarga umat-umat-Mu Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, roh-roh yang bukan daripadamu Tuhan, roh-roh perceraian, roh-roh Tuhan Yesus pertikaian, roh-roh yang tidak ada kedamaian. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar di dalam setiap kehidupan rumah tangga orang-orang kudus-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati mereka semuanya, pulihkan mereka semuanya. Ya Bapa, kami teringat bagi saudara kami, Bapak Toha. Kalau kami mendengar Tuhan dia masuk ruang ICU, Tuhan Yesus Engkau tolong. Apa yang hari-hari ini dia alami Tuhan, sakit apapun Tuhan, Engkaulah nama di atas segala nama. Engkaulah yang sanggup, kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Tapi kami tidak mau memaksa Engkau Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tangan kasih-Mu yang melawat menjamah Bapak Toha. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik. Tim dokter Tuhan, pengobatan sarana apapun yang dipergunakan, kalau Tuhan izinkan menjadi kesembuhannya, tersembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu yang terbaik. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Engkau Allah sendiri yang akan Tuhan, oh Bapa, memberikan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya. Tuhan Yesus, kami percaya Bapak Toha ada di dalam tangan-Mu, Bapak Toha ada di dalam rencana-Mu. Kami hanya meminta, biarlah Tuhan permintaan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap ada bagi orang-orang yang percaya. Tapi biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Engkau Allah sendiri yang akan melakukan yang terbaik bagi Bapak Toha. Dan kami percaya juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi sakit, lawat, jamah mereka semuanya Tuhan. Tangan kasih-Mu Tuhan terus memberikan kehangatan, kedamaian bagi setiap mereka. Supaya mereka terus memandang Engkau. Hanya di dalam Engkau ada kedamaian. Hanya di dalam Engkau ada kesembuhan. Hanya di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sahabat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari silahkan duduk dulu saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau melihat terlebih dahulu beberapa pengumuman. Jadi jangan lupa saudaraku, nanti kita ibadah Natal itu di Sabtu depan. Jadi itu di hari Sabtu, bukan di hari Minggu ya. Jadi nanti perlu diingat bahwa nanti kita ibadah Natal di hari Sabtu jam 5 sore. Demikian, ini ada pengumumannya dari kebutuhan untuk kebutuhan biaya untuk ibadah Natal kita yang sudah terkumpul di 14 juta. Kita butuhkan yaitu 28 juta dan masih ada sisa kekurangannya di 13 jutaan tadi kalau nggak salah. Dan juga Bapak Ibu, mari kami mengundang untuk Bapak Ibu yang ingin berbagian dalam mendukung ibadah Natal kita. Nanti di belakang di meja pemerhati ada amplop yang mungkin kita bisa saling memberkati untuk ibadah Natal kita. Saya ya. Kita bikin openingnya dulu ya. Openingnya nanti kita loncat. Nah, ini ada video undangan Natal, saudaraku. 3 nih. Iya. Lu kacamata belum pasang? Aman ya? Aman tidak? Terus mau pakai bergaya atau gimana? Kayak gitu ya. Set. Oh, gitu. Boleh. Gini tunjuk kamera. Jadi kalau saya ngadepnya gini, Monik kan ke kiri gitu. Bisa. Saya Kalau Opi di tengah. di tengah. Nah,
Oke, dari Cilira ya ngomong. Iya, siap. Satu, dua, tiga. Ya, itulah undangan Natalnya, Christmas Celebration di hari Sabtu jam 5 sore. Ya, agak lucu ya saudaraku ya. Ya gitulah. Ya, kayak idenya Gen Z kayaknya nih. Ya, demikian ada pengumuman sebentar. Pasti engkau untuk menolongku. Kau yang menebus diriku, pasti engkau mampu memenangkanku. Kasih karuniamu itu cukuplah bagiku. Dalam kelemahanku sempurna kuasamu, rencanamu yang ada tentang hidupku pasti yang terbaik bagiku. Nanti ibadah Natal kita dengan tema Road to Salvation, khotbahnya nanti akan dilayani oleh Bapak Jason, penyanyi rohani ya saudaraku. Juga nanti pada hari Minggunya, jadi kan Sabtu kita ibadah Natal, hari Minggunya tidak ada ibadah ya saudaraku ya. Nanti ada ibadahnya lagi di minggu depan ya, di tanggal 28 Desember, itu hanya satu kali ibadah jam 10. Untuk menolongku. Kau yang menebus diri. Oke, sekian pengumuman, saya serahkan Bapak Markus. Saudara, amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ya, sekali lagi Natal kita akan diadakan hari Sabtu, ya jam 5 sore, bukan di hari Minggu. Dan hari Minggunya kita tidak ada kebaktian, ya. Kita akan libur karena akan ada ibadah Natal di Kampung Baru. Jadi sekali lagi ibadah Natal kita tanggal 20 hari Sabtu jam 5 sore. Oke, mari kita angkat tangan kita ke hadirat Tuhan sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk ibadah yang telah berakhir, Bapak. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, pimpinanmu. Terima kasih untuk makanan rohani kami yang mengenyangkan tubuh jasmani dan tubuh rohani kami pula, Tuhan. Sebentar saudara-saudara, terimalah kasih dan rahmat Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus yang turun atas kita semua, yang melimpahi segala kehidupan kita, membimbing kita, menyertai kita, membela kita, melindungi kita, dan memelihara kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Pulanglah dan terimalah kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.